Kemarin ada temen yang punya usaha mebel kecil-kecilan meminta saya untuk dicarikan mesin amplas atau mesin sander ya, yang bisa digunakan untuk bekerja. Tapi dengan syarat nih, dengan syarat harga harus murah, spare part-nya tersedia atau layanan after sales-nya ada, dan garansinya harus ada. Ini memang agak kurang ajar teman saya ini ya. Udah bayar mau murah tapi mau dapat semuanya. Ya saya sanggupi aja, saya sanggupin, tapi dengan syarat kalau nanti ketemu atau dapat saya pinjam untuk saya review. Nah, akhirnya nih pilihannya jatuh ke mesin sander dari HNL ini ya. Ini tipenya HL9000. Harganya bisa dikatakan murah, lalu spare part-nya kalau kita lihat di official store-nya juga tersedia, dan ada garansinya. Lalu bagaimana dengan performanya? Apakah bisa digunakan untuk bekerja? Kalau kalian penasaran, stay tune. Kita intro dulu. One, two, three, four. Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Putra. Seperti biasa kita unboxing terlebih dahulu untuk kemasan produk dus biasa. Di sini ada keterangan untuk merek, untuk tipe, spesifikasi, dan ada jaminan dari HNL 100% spare part lengkap dan berkualitas, lifetime service warranty. Lalu kalau kalian mau tanya-tanya seputar produk HNL, mau tanya garansi, mau tanya spare part atau yang lain, bisa langsung datangi sosial media mereka. Ada di Facebook, ada di Instagram, dan juga ada di YouTube ya. Silakan tanya-tanya di sini. Lalu untuk HNL ini adalah brand lokal Indonesia. Untuk pemilik brandnya adalah PT Mentari Jasindo Sentosa. Jadi ini diimpor dari Cina ya, made in China. Pabriknya ada di Cina, tapi brandnya ini brand lokal Indonesia karena didaftarkan di Indonesia. Untuk importirnya juga importir perusahaannya itu terdaftar di Indonesia. Kemarin ada yang gagal paham ya teman-teman ya. Waktu saya mengulas produk apa saya lupa. Jadi pada produk itu saya mengatakan bahwasanya produk yang saya ulas adalah brand lokal Indonesia. Lalu ada yang protes. Ini gagal paham ya, ada yang protes. Kalau memang brand lokal Indonesia, pabriknya di mana katanya? Pabriknya di mana? Jadi dia menyamakan antara brand dan juga pabrikan atau pembuatannya di mana. Lalu saya sanggah lah, ada beberapa sanggahan tetap aja gagal paham ya. Jadi begini ya teman-teman ya, ini brandnya brand lokal Indonesia tapi dibuatnya di Cina, diimpor di Cina. Tetap aja brandnya brand Indonesia karena didaftarkan di Indonesia. Misal ada pabrik Indomie di Nigeria sana, ada pabrik Indomie. Jadi dibuat lalu dikemas di Nigeria sana ya. Lantas apakah Indomie itu jadi brand milik Nigeria? Kan tidak ya kan. Tetap aja brand Indonesia kan yang ada pabriknya di Nigeria sana. Sama seperti mesin HL ini ya. Dia brandnya brand lokal Indonesia tapi pabrikannya pabrikan Cina. Jadi harus bisa dibedakan ya, jangan gagal paham ya teman-teman ya. Oke, sudah lama kita muter-muter kemana-mana, langsung saja kita buka. Nah, di sini ada buku panduan penggunaan, sudah berbahasa Indonesia. Lalu ini alatnya ya, sudah kosong, sudah tidak ada apa-apa lagi. Nih alatnya seperti ini. Bentuknya standar ya. Nih. Untuk build quality-nya, ini material bahannya semuanya adalah plastik ya. Saya kira tadi ini adalah karet yang hitam ini, tapi ternyata plastik. Tapi ada gripnya di sini, diberikan grip supaya tidak licin ya. Ini plastik teman-teman, bukan karet. Untuk kualitas plastiknya sesuai dengan harganya ya teman-teman ya. Dan menurut saya sih dengan finishing yang rapi, tidak terlihat murah ini jadinya. Nih ya, finishingnya rapi sekali, tidak ada plastik yang lebar-lebar, tidak ada yang renggang-renggang ya. Mantap. Penempatan stikernya juga proporsional, stikernya juga material bahannya bagus. Jadi tidak terkesan murahan. Triggernya juga kliki enak. Lalu padnya ini dari bahan seperti foam gitu ya. Nih padnya. Untuk dudukan padnya dari bahan besi. Kabelnya juga lumayan tebal ya teman-teman ya. Nih kabelnya tebal. Untuk build quality harga 300 ribuan saya rasa ini udah oke sekali. Untuk fitur yang pertama ada handle tambahan ya di sini ya, agar pegangan kita jadi lebih kokoh. Lalu untuk penempatan karbon brushnya sudah di luar ya. Jadi kalau karbon brush habis tinggal buka di sini. Lebih gampang, tidak perlu bongkar-bongkar mesin. Trigger dilengkapi dengan trigger lock. Pengoperasiannya juga gampang ya, seperti ini. Ditahan, ditekan untuk trigger locknya. Untuk melepasnya tinggal tekan lagi trigger. Lalu untuk pemasangan kertas amplasnya, nah ini untuk pemasangan kertas amplas modelnya agak sedikit berbeda ya teman-teman ya. Ini modelnya ditarik seperti ini nih, ditarik ya. Kita buat dulu untuk handle-nya ini apa nih namanya ya, tuasnya ini ya, tuasnya di tengah seperti ini. Nah apabila sudah di tengah seperti ini,
tinggal kita tarik. Nah, ini dia ya, ada gigi-giginya nih. Ini gigi-gigi. Tinggal kita masukkan kertas amplasnya. Setelah masuk, kita lepas lagi, lalu ini bisa kita lipat. Seperti itu ya kurang lebih ya. Depan belakang sama ya teman-teman ya. Depan belakang untuk mekanisme cara kerjanya sama. Fitur ya standar ya, sesuai dengan harga lah kalau menurut saya. Untuk uji spesifikasi yang pertama kita akan lihat untuk konsumsi daya listriknya dan juga tingkat kebisingan ya. Konsumsi daya listrik di angka 270 watt dan untuk tingkat kebisingan di angka 105. Ini udah sama dengan Gerinda ya untuk tingkat kebisingannya. Selanjutnya kita akan uji tingkat getarannya ya. Di angka 1,6 ya. Ini untuk mesin amplas sih ya lumayan kecil ya untuk tingkat getarannya. Untuk sekelas mesin amplas. Dan untuk berat mesinnya sendiri hanya di angka 1,5 kilo. Jadi lumayan ringan ya. Oke, untuk pemasangan kertas amplas, di sini kita gunakan kertas amplas biasa yang biasa kita dapatkan di toko bangunan, bukan yang menggunakan velcro ya. Kertas amplas biasa, belinya ini meteran. Ya, banyaklah ditemukan di toko bangunan. Dan untuk lebar dari kertas amplasnya ini tidak boleh kurang dari 9 cm. Kenapa? Alasannya karena pad dari mesin amplas ini lebarnya adalah 9 cm. Jadi harus ketutup semua ya teman-teman ya. Karena kalau nggak ketutup semua pada saat kita mengamplas seperti ini, yang kena padnya bisa rusak ya. Jadi untuk lebar dari kertas amplasnya tidak boleh kurang dari 9 cm. Sedikit trik ya teman-teman ya, kalau saya masang model seperti ini trik saya ya, bisa diterapkan, boleh juga nggak diterapkan. Ini hanya trik yang biasa saya lakukan untuk mempermudah saya memasang kertas amplas. Nah, di sini nih, saya biarin dulu panjang, saya biarin aja dulu panjang ya. Nggak usah saya potong terlebih dahulu. Nah, saya masukin dulu sampai mentok. Nah, sudah mentok seperti ini, sudah mentok ya. Baru saya ukur di sini. Nih, saya ukur di sini nih. Jadi dia tidak kepanjangan dan juga tidak kependekan. Cara saya sih seperti itu ya. Kalau ada cara yang lebih mudah lagi ya kalian terapkan aja. Nah, di sini kan kira-kira segini aja udah cukup nih. Kira-kira ini ya. Ini cara saya sih. Ya terserah mau diterapkan ya silakan, nggak diterapkan juga nggak apa-apa. Nah, jadinya bisa pas dia ya. Tidak kendor-kendor ya, atau tidak longgar-longgar. Pas dia. Itu cara saya ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung saja ya uji performanya apakah enak digunakan untuk bekerja atau tidak. Saya akan coba menghaluskan permukaan kayu meranti ini ya. Kita akan lihat sama-sama. Ini menurut saya ya, kalau digunakan untuk bekerja, enak ya teman-teman ya. Bobotnya ringan, suaranya juga bisa dikatakan ya standar ya. Untuk getaran di tangan itu juga nggak terlalu berasa. Dan performa dari mesinnya juga bertenaga ya. Ini enak loh nih. Nih ya hasilnya ya.
Enak, tenaganya pas. Kita coba lagi ya. Ini beneran enak ya teman-teman ya, saya nggak bohong ya. Beneran enak digunakan, bahkan digunakan dengan satu tangan, tetap enak, tetap stabil. Untuk usaha saya rasa sangat-sangat cocok ya, karena harganya murah, spare partnya ada, garansinya juga ada. Oh iya, saya lupa. Ini saya menggunakan grid 180 ya. Enak teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sudah disaksikan bersama-sama bagaimana saya mengulas mesin amplas dari HNL ini, kurang lebih seperti yang kalian saksikan. Berikutnya saya akan menceritakan pengalaman saya menggunakannya tadi, jadi ini murni opini dan pendapat pribadi. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda tidak jadi masalah, dituliskan saja pada kolom komentar. Oke, untuk kesimpulannya, bagi kalian yang punya usaha mebel di rumah, yang tidak hanya butuh satu mesin amplas, ini adalah salah satu pilihan yang tepat. Alasannya seperti yang saya katakan di awal tadi, harganya murah. Lalu ketersediaan spare part-nya juga dijamin oleh HNL. Dan garansinya ada. Garansinya tadi saya lupa menyampaikan, garansi dari mesin ini adalah 6 bulan. 3 bulan pertama itu free untuk servis berkali-kali, dan untuk 4, 5, 6 itu, kalau saya tidak salah ya, itu 1 kali servis ya dalam 1 bulan kalau memang ada kendala. Ya, untuk harga 300.000 dengan jaminan seperti itu saya rasa sudah pantas sekali ya teman-teman ya, sudah pantas sekali. Kalau kita bandingkan dengan kompetitornya yang harganya sama, itu kebanyakan tidak ada garansi. Dan untuk ketersediaan spare part-nya juga masih diragukan ya, masih tanda tanya. Nah, untuk HL ini udah jelas, kalau kalian buka marketplace online-nya HL, mesin HL itu pasti ketemu tuh spare part-nya di situ ada. Kalau mau tanya-tanya juga responnya cepat ya, saya sudah beberapa kali nanya mengenai spare part, langsung dibalas. Kalau bukan hari libur ya, kalau hari Minggu dan Sabtu biasanya agak sedikit lama. Jadi untuk harga 300 ribuan ini recommended ya, ini worth it untuk dibeli. Apalagi bagi kalian yang punya usaha mebel, harga 300 ribuan kan kalau digunakan oleh pekerja kita tidak terlalu tidak terlalu takut lah kalau memang pemakaiannya tidak hati-hati. Kalau harganya mahal kan, kalau dipakai dengan asal-asalan sayang ya. Kelemahan dari alat ini menurut saya sih hanya satu kelemahannya, tidak ada kantong debunya, tidak ada kantong debu. Jadi kalau kalian menggunakannya wajib pakai masker ya, supaya debunya itu tidak terhirup. Itu aja sih, selain itu untuk harga 300 ribuan semuanya sudah oke. Oke ya, gitu aja yang mungkin bisa saya sampaikan seperti biasa. Kalau ada pertanyaan seputar alat ini bisa dituliskan pada kolom komentar. Saya Putra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.